Mau enggak, makanya jangan ribut-ribut, marah sama Umi. Oke, kakak-kakak semua, kita mulai aja sesi kita malam hari ini ya Kak ya. Ini udah mulai saya Oke. record, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Oke kakak-kakak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bertemu lagi kita pada malam hari ini ya Kak ya. Oke, selamat malam Kak. Hampir 1 minggu kita sudah tidak bertemu di tatap maya ya Kak ya. Jadi pada malam hari ini kita bertemu kembali pada sesi kita, yaitu refleksi aksi nyata. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pada malam hari ini kita diberikan kelancaran serta diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari malam hari ini. Baik, mari-mari sama-sama kita membaca doa ya Kak ya, dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, doa selesai. Oke, gimana kakak-kakak semua? Sehat semua ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak Zara. Yang lain gimana nih Kak? Kasih jempolnya nih Kak kalau sehat Kak. Oke baik Kak, sebelumnya izinkan saya men-share screen dulu tas materi pada malam hari ini. Sebentar. Ya sudah tampil ya Kak ya? Oke gimana Kak? Sudah tampil atau belum nih? Kalau sudah Sudah Kak, kasih sudah. jempolnya nih Kak. Oke ya. Oke kakak-kakak semua, malam hari ini kita bertemu kembali pada sesi kita ya Kak ya. Sesi tatap maya kita setelah 1 minggu, hampir 1 minggu lebih kita tidak bertemu di tatap maya. Jadi malam-malam ini kita bertemu kembali pada sesi kita, yaitu refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi malam hari ini durasi kita 2 JP ya Kak ya. Moda kita tetap moda daring, sinkronus. Nah dari di sini malam hari ini kita merefleksikan aksi nyata yang telah kakak-kakak buat kemarin dengan waktu 1 minggu kemarin ya Kak ya. Karena kakak semua sudah membuat aksi nyata, kemudian sudah membuat modul ajar dan RPP, backward design, serta penilaian otentik di dalamnya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah berdoa bersama. Nah, seperti biasa, ini kesepakatan kita pada malam hari ini ya Kak ya. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Kita menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini kesepakatan kita bersama seperti kesepakatan sebelumnya. Oke Kak, boleh kasih jempolnya kalau memang oke sepakat kita pada malam hari ini dengan kesepakatan kita, atau kalau memang mau ditambahkan boleh Kak. Silakan Kak, kalau oke boleh kasih jempolnya nih Kak. Sepakat kita ya Kak ya. Oke baik, terima kasih Pak Zara. Nah, halo kakak semua, tidak lepas dari tujuan sesi kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama merefleksikan aksi nyata. Kemudian yang kedua memahami penulisan refleksi sesuai rubrik aksi nyata. Nah, jadi di sini kita merefleksikan aksi nyata yang telah dibuat, kemudian nanti kita akan merefleksikan dengan bentuk refleksi yang sudah kita pelajari pada modul 1 ya Kak ya. Kemudian yang kedua itu kakak-kakak memahami penulisan refleksi sesuai rubrik aksi nyata. Kemarin juga kakak-kakak sudah merefleksikan hasil aksi nyatanya
yang telah diunggah di LMS ya Kak ya. Artinya pada malam hari ini kita akan mengulang kembali, merevisikan kembali atas apa yang kakak dapatkan selama melaksanakan aksi nyata. Oke kakak, agenda kita pada sesi malam hari ini yang pertama pembukaan dan kesepakatan kelas, itu ada 10 menit tadi sudah kita buka, serta kita sudah sepakat dengan kesepakatan kelas kita pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, refleksi aksi nyata dan dialog, diskusi dan tanya jawab terkait aksi nyata yang telah dibuat, itu ada durasi 30 menit. Kemudian yang ketiga, mengerjakan refleksi what, so what, dan no what, itu ada 40 menit. Kemudian penutup seperti biasa. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan mengerjakan refleksi what, so what, dan no what. Jadi kakak-kakak nanti merefleksikan atas apa yang telah kakak-kakak lakukan pada pembuatan aksi nyata kemarin di sekolah masing-masing ya Kak ya. Nah, jadi kita nanti merefleksikan dengan bentuk refleksi what, so what, dan no what. Nah, ini adalah kemarin di modul 1 ya Kak ya. Bentuk refleksi ini, bentuk refleksi yang kemarin kita pelajari ada 2 macam refleksi ya Kak ya. Refleksi framework Borton dan framework Gibbs. Nah, jadi pada malam hari ini kita menggunakan framework Borton. Oke, kakak-kakak semua. Nah, untuk yang pertama, kita masuk kepada refleksi aksi nyata ya Kak ya. Nah, jadi kakak-kakak akan merefleksikan aksi nyatanya dengan panduan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke, gimana Kak Renal? Oke, baik kakak-kakak semua. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kemarin yang sudah kakak-kakak upload unggah tugas, seperti saya sampaikan kemarin kita mengunggah 2 macam ya Kak ya, ada modul ajar dan modul ajar atau RPP serta video pembelajarannya. Tapi kakak-kakak ada yang baru mengupload modul ajar tapi video pembelajarannya belum terupload. Nah, itu boleh kakak-kakak upload secara bersamaan Kak. Atau nanti bisa kakak linkkan itu, linkkan kemudian disatukan aja di dokumen di file modul ajar atau RPP-nya bisa tuh Kak. Itu kemarin yang saya lihat Kak Zara sudah mengupload dua-duanya, tapi link videonya itu dimasukkan di kolom chat ya Kak ya, kolom komentar ya Kak ya. Tapi kemarin yang saya baca kemarin masih banyak yang belum mengupload modul ajarnya Kak. Jadi nanti pada saat melakukan penilaian itu sulit kalau tidak ada modul ajarnya Kak. Modul ajarnya itu kan sebagai perencanaan pembelajaran di pembelajaran Kak. Jadi itu boleh menyusul nanti Kak ya, yang belum melengkapi mohon dilengkapi Kak ya. Baik Kak semua. Nah, kita masuk kepada tahap refleksi nyata ya Kak ya. Jadi panduan pertama, apa kekuatan dan kelemahan saya terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan. Boleh Kak, kita mulai merefleksikan Kak. Jadi kakak ini sudah membuat aksi nyata di sekolah masing-masing Kak. Kira-kira apa kekuatan dan kelemahan kakak lakukan nih? Boleh silakan Kak. Siapa yang ingin berbagi Kak? Kita berbagi dan diskusi aja di sini Kak. Atas refleksi yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Tentunya pasti dalam buat aksi nyata itu pasti banyak tuh Kak kendala-kendala yang kita hadapi, mungkin perasaan-perasaan yang kita hadapi dalam melakukan aksi nyata itu pasti banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami tuh Kak. Boleh nih Kak berbagi Kak, silakan. Kira-kira apa nih kekuatan dan kelemahan kakak-kakak terhadap aksi nyata yang sudah dilakukan?
Kita berbagi aja nih Kak. Berbagi langsung on mic boleh Kak, atau ditulis di kolom chat, memanfaatkan kolom chat silakan Kak. Ya, pastinya banyak ini peristiwa yang kita alami, hal-hal yang kita rasakan dalam melakukan aksi nyata. Kira-kira apa nih kekuatan dan kelemahan kakak-kakak terhadap aksi nyata yang sudah dilakukan? Silakan Kak. Tentunya ini keterkaitan dengan pembelajaran yang kita jalani ya Kak ya. Oke, silakan Kak Renal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sedikit saya merefleksi tentang aksi nyata ya, kekuatan dan kelemahan. Jadi kalau menurut saya pribadi itu yang pertama kalau kelemahan saya paling apa namanya paling susah atau paling alergi adalah berhadapan dengan kamera karena memang posisi ketika kita sudah berhadapan dengan kamera, jadi itu merasa seperti kita ini apa namanya diawasi, bukan karena ada kode awasi, tapi lebih groginya karena nanti akan memutar video kembali. Nah, makanya dari situ saya lebih nyaman. Kenapa enggak langsung baik dari fasilitator ataupun dari seperti apa namanya? Seperti seperti kepala sekolah itu ya kan, yang langsung mengobservasi itu kan tidak terjadi masalah. Nah, maka kelemahan saya adalah berhadapan dengan kamera, itu sudah pasti, itu jelas. Dan yang kedua saya rasa kalau yang kedua itu mungkin penggunaan bahasa. Jadi sehari-hari saya jujur aja di sekolah itu hampir 99% lah menggunakan bahasa Aceh, kecuali memang ada pelajaran di buku-buku baca baru yang kita baca ataupun yang kita dikte kepada peserta didik barulah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk bahasa sehari-harinya lebih menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa Indonesia itu menjadi kesulitan tersendiri bagi saya pribadi karena yang notabene sehari-hari kita menggunakan bahasa Aceh. Nah, itu mungkin kelemahan saya ya. Kalau kekuatan sih tidak ada saya rasa karena memang kita guru PJOK walaupun mungkin nanti melenceng kiri kanan ya karena memang kekuatan kita ya mengajar PJOK. Nah, jadi kalau kekuatan tidak ada masalah karena posisi kita mengajar linear dari kita S1, kemudian kita juga yang misalnya seperti Pak Miadi pun sudah mengikuti PPG, jadi kan tidak ada masalahnya kalau kekuatan memang kita sudah apa namanya sudah berbasic di situlah untuk sehari-hari, kemudian kita mengajar mungkin sudah bukan lagi setahun 2 tahun di sini ya, jadi kalau untuk kekuatan saya rasa walaupun tidak ada yang dominan, pasti yang kita kuasai adalah hal yang kita tampilkan untuk aksi nyata kita. Mungkin seperti itulah Kak Ferdi dan rekan-rekan. Ya, sekian. Oke, baik. Terima kasih Kak Renal. Boleh kasih aplausnya nih Kak. Untuk Kak Renal. Oke, baik. Terima kasih Kak Renal atas refleksinya. Nah, jadi Kak Renal ini memang kita kalau tidak terbiasa sulit ya Kak ya malah menghadapi kamera. Artinya pun kalau kita seperti diawasi itu seperti harus tampil sempurna ya Kak ya kalau kita diawasi oleh kamera. Oke, mungkin seperti itu Kak. Oke, kakak-kakak yang lain gimana nih Kak? Boleh Kak berbagi Kak. Oke, silakan Kak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekuatan saya terhadap ini waktu melakukan aksi nyata ya. Karena kekuatannya di sini Kak. Kalau kita katakan sama anak-anak,
ini hari ini ya ibu video, dia lebih semangat dan lebih fokus. Nah, itu kekuatan saya. Jadi anak-anak lebih mudah diatur dan diarahkan. Ini yang menjadi kelemahan saya. Kalau udah giliran prakteknya kan di lapangan. Ya, jadi kan banyak gangguan di lapangan ini. Yang ribut lah. Kebetulan pun kami satu atap dengan TK. Kadang-kadang anak TK ini kan penasaran main apa lah kakak-kakak SD ini. Ya nonton, jadi ribut. Itu yang kurang terkontrol. Karena di luar pengawasan kita kok. Misalnya anak-anak yang lagi pembelajaran ini atau yang kelas yang sedang kita ajarkan, lebih mudah kita kontrol. Karena memang orang itu kan lebih fokus. Karena kita udah kita katakan pertama kali sama mereka, kalau ini kita video, jadi orang itu konsentrasi. Ini gangguan dari luar yang capek, inilah kelemahan saya. Nah, mungkin itu aja Kak yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Zara. Oke, jadi dengan adanya kamera lebih fokus anak-anak ya Kak ya. Jadi sebagai kekuatan Iya. kita juga itu. Jadi memang anak-anak ketika kita memberikan atau merekam, apalagi sudah zamannya nih Kak ya, zaman TikTok dan lain sebagainya. Jadi anak-anak lebih fokus dan lebih mudah diarahkan dengan adanya itu. Cuman itu tadi Kak, memang biasanya kelemahannya itu dapat menarik perhatian orang di lingkungan sekitar ya Kak ya. Apalagi seperti disampaikan Iya. sama Kak Zara tadi, Kak Zara satu atap dengan TK. Memang itu mungkin itulah kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan Kak ya. Oke, gimana Kak yang lain? Boleh Kak. Terima kasih Kak Zara udah merefleksikan. Gimana Kakak yang lain? Oke, silakan Kak Rasidah. Mic-nya Kak, silakan Kak. Silakan Kak Rasidah, mic-nya masih belum dibuka itu Kak. Oh. Sudah nih Kak. Iya, oke, Assalamualaikum silakan Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Kak, kelemahannya memang seperti Kakak Renal bilang Kak. Kalau jumpa sama kamera ini jadi aneh jadinya Kak, kayak nggak biasa. Biasanya kita ngajar slow kan, kalau jadi kameranya jadi Kak grogi begitu Kak. Habis itu kalau kami kan lapangannya kecil Kak, jadi ribut. Memang Kakak lihat di videonya ribut. Kalau di kelas pun sampai ke lapangan juga suaranya. Karena lapangannya kecil Kak. Itulah kelemahan saya Kak. Tapi kalau kekuatan tuh Kak, kayak Kak Renal bilang Kak. Kalau sampai ke kamera itu udah grogi. Suara orang di dalam ruang itu kedengaran sampai keluar Kak. Nah, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Zara. Gimana nih Kak yang lain? Ketukar. Jadi ini tiap hari ketukar nama saya Kak. Ya. Oke, Kak Miyadi silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kekuatan saya, alhamdulillah Kak kan. Kalau kita buat video di sini saya lihat fokusnya anak itu saya lihat kalau di video kami itu ini dia lebih fokus saya lihat ketimbang waktu kita ngajar biasanya. Harus kita larang dia priuh, jangan dilarang, nggak usah ngomong gitu. Tapi kalau di video nggak usah saya lihat Kak. Kalau saya kalau kelemahan saya kan Kak, kalau udah jumpa sama kamera kan Kak, kayak jumpa sama brimob masa darurat dulu kalau ada. Takut rasanya aja dah. Jadi itu aja Kak dari saya Kak. Baik, terima kasih Kak Miyadi. Jadi kendala kelemahannya nih pada di kamera semua ini Kak ya. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah merefleksikan hasil aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Gimana nih Kak Zainuril? Mungkin mau merefleksikan nih Kak. Kalau tidak ada kita lanjut ya Kak ya ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah merefleksikan atas
pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini Kak, aset apa saja nih Kak yang sudah digunakan dalam aksi nyata? Pastinya kakak dalam melakukan aksi nyata kemarin ada nih aset yang dapat dimanfaatkan pada pelaksanaan aksi nyatanya. Silakan Kak yang mau berbagi. Aset yang sudah kakak gunakan dalam aksi nyata ini apa saja nih Kak? Kemarin modal aset di modul 2 kalau nggak salah, kayak modul 1 berapa? 1.2. Itu sudah pernah kita bahas ya Kak ya, aset yang dapat digunakan di sekolah. Oke, silakan Kak Renal. Jadi untuk penggunaan apa namanya, jadi untuk penggunaan aset, mungkin saya menggunakan aset desa ya, karena memang aset seputaran sekolah itu ada 18. Kemudian saya menggunakan aset tersebut. Kemudian menggunakan aset siswa ya, aset siswa. Jadi lebih ke pembelajaran yang akan berlangsung. Jadi posisi saya di sekolah itu bisa menggunakan aset desa, kemudian kita kombinasi dengan aset sekolah, kemudian dengan kemampuan peserta didik. Jadi di situ semua sudah kita elaborasi lah menjadi Terus putus suaranya Kak. yang mungkin walaupun tidak sempurna, bisalah untuk kita ajarkan kepada peserta didik. Mungkin itu aja Kak Ferdi. Ini pun lagi agak susah sedikit nggak keluar malam ini kan, jadi saya di luar. Terus putus Kak suara Kak Renal Kak. Oh belum ya, ya, ya Kak. Lagi. Oke lanjut Kak. Oh ya. Baik, untuk aset yang saya gunakan, jadi di situ saya tidak tahu ya permasalahannya, apakah itu memang lapangan sekolah ataupun lapangan desa. Jadi masalah itu antara sekolah sama desa saya itu kurang tahu. Tapi kalau kemarin saya lihat di akte tanahnya itu milik milik sekolah, kemudian orang desa di situ mungkin itu milik desa, jadi itu tidak terjadi tidak masalah karena memang bisa kita gunakan, apalagi itu kan bersebelahan dengan sekolah. Jadi saya menggunakan aset sekolah, kemudian saya campur dengan gimana suaranya jelas? Halo. Hana ada tu parena lu. Oh, sama Kak. Terus putus suara Kak Renal. Ujur Renan Kak Renal. Balik ujur mendem karena naurun telepon pakai hotspot tapi naurun telepon kan tidak butuh ah. Yo gimana kak dia? Dengan jaringan Pak. Oh nyoka. Beres. Kagak ada.
Agak ada anak cip pegah awal yang jalan tu pegah lelong daripada anda butuh-butuh long kan hego dah pegah no. Oke, baik, terima kasih Kak Renal. Berarti Kak Renal ini lebih memanfaatkan aset fisik dan manusianya ya Kak ya. Jadi Kak Ya, Renal memanfaatkan lapangan. Jadi Gimana, asetnya Kak? di situ lapangan kan, aset-aset alam lah, kemudian ada manusianya karena memang untuk yang lain di situ asetnya ya yang dipakai cuman mungkin untuk kegiatan olahraga hanya lapangan itu aja yang sangat berguna. Oke, baik, terima kasih Kak Renal. Ya, artinya Kak Renal sudah memanfaatkan aset yang ada ya Kak ya. Jadi lebih dominan Kak Renal ini memanfaatkan aset fisik dan manusianya sebagai aksi nyata yang sudah dilakukan kemarin. Oke, baik, terima kasih Kak Renal. Kakak yang lain boleh silakan berbagi Kak atas aksi nyata kakak-kakak, aset apa saja nih yang sudah digunakan nih Kak dalam pelaksanaan aksi nyata kemarin. Silakan Kak yang mau berbagi kembali Kak. Oke, silakan Kak Zara. Kalau saya nih di sini Kak, aset yang saya gunakan ini aset sosial ya, karena kan waktu pembuatan video pembelajaran banyak kawan-kawan yang mendukung, saya membantu kelancaran pembuatan video. Udah itu aset lingkungan, saya seperti lapangan, aset fisik ya, beberapa peralatan yang saya gunakan untuk mendukung video pembelajaran saya. Itu kebetulan pembelajaran itu mungkin membutuhkan lapangan yang agak luas ya, karena praktek permainan bola kasti. Tapi kalau misalnya pembelajaran saya atau praktek pembelajaran saya tidak memerlukan lapangan itulah, saya biasanya ngajak anak-anak ke laut, misalnya permainan lempar tangkap bola atau permainan lainnya yang tidak membutuhkan lapangan luas. Jadi saya cenderung banyak menggunakan aset lingkungan, fisik, dan sosial. Nah, itu aja Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Zara. Baik sekali ya Kak ya. Ya kemarin seperti yang sudah di-share di video kemarin Kak ya. Kak Zara sudah memakai aset alam ya Kak ya. Di situ ada dekat dengan laut. Oke, baik, terima kasih Kak. Artinya Kakak sudah memanfaatkan aset dengan baik pada pelaksanaan aksi nyata. Oke, silakan Kak Rasida. Ini kalau Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya Kak Renal. Kalau saya Kak, saya memerlukan aset murid, aset lingkungan, aset fisik, aset finansial. Habis itu aset lingkungan ini kan seperti lapangan Kak. Kalau habis itu finansial, misalnya kita beli minum buat yang bantu-bantu kita Kak. Itu aja Kak. Oke, finansial ya Kak ya. Oke, Ya. asal bisa tidak ada, karena kan biasanya kalau finansial ini sensitif nih Kak. Selama baik-baik saja Kak, boleh Kak. Ya, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Gimana kakak yang lain, gimana Kak Miadi? Oke, silakan Kak. Mic-nya Kak. Oke. Ya Kak, kalau saya Kak kan saya pakai juga yang pertama yaitu aset manusianya Kak, peserta didiknya. Yang kedua saya pakai aset sosialnya. Dan yang ketiga yaitu aset fisiknya Kak. Karena saya melakukannya karena saya melakukannya di lapangan, cuman Kak nggak melakukan tempat lain Kak, karena lari kemarin saya buat Kak. Iya, oke Kak. Gitu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Miadi. Jadi manusianya sudah dimanfaatkan ya Kak ya
kemudian fisik serta aset lainnya sudah dimanfaatkan dengan baik oleh kakak semua. Nah, jadi saya juga belum melihat semuanya ya Kak ya, aksi nyata yang kakak-kakak laksanakan kemarin. Ada beberapa yang baru saya lihat, kemudian saya juga masih kesulitan juga dalam melakukan nilai aksi nyata karena kakak-kakak belum ada mengupload modul ajarnya. Nanti di modul ajarnya diupload aja ya Kak ya, diunggah. Karena video pembelajaran itu memang harus bersamaan kita upload beserta modul ajarnya Kak. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut dengan panduan pertanyaan refleksi selanjutnya. Oke, ini yang berikutnya Kak, perubahan paradigma yang terjadi dalam diri kakak-kakak setelah kakak-kakak melakukan aksi nyata. Gimana nih Kak, perubahan paradigma yang terjadi di dalam diri kakak-kakak setelah kakak-kakak melakukan aksi nyata? Boleh Kak direfleksikan. Paradigma ini sebuah pandangan ya Kak ya. Ini setelah kakak-kakak melakukan aksi nyata, gimana nih Kak paradigma yang terjadi di dalam diri kakak-kakak setelah melakukan aksi nyata? Silakan Kak berbagi. Jadi ini bisa dikatakan paradigma ini cara pandang ya Kak ya, cara pandang atau cara kerangka berpikir yang mempengaruhi cara seseorang dalam memahami, bersikap, dan bertindak. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih Kak perubahan paradigma kakak-kakak pada setelah melakukan aksi nyata? Boleh silakan Kak. Jadi paradigma ini bisa juga dikatakan sebuah ini ya Kak ya, paradigma ini dapat mempengaruhi manusia ya Kak dalam hal berpikir ya Kak ya, dan bersikap terhadap semua hal. Jadi paradigma ini biasanya dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi atas perubahan dalam program pembelajaran yang sudah kita dapatkan gimana nih Kak? Perubahan paradigma kakak-kakak nih setelah melakukan aksi nyata. Oke, silakan Kak Zara. Silakan Kak. Mic-nya belum dihidupkan tuh Kak. Perubahan paradigma yang terjadi pada diri saya setelah melakukan aksi nyata gini Kak. Saya merasa kalau kita buat video atau misalnya kita lebih fokus pada modul pembelajaran, seolah-olah pembelajaran kita teratur dan terfokus. Karena biasanya kita gimana ya? Bukan asal-asalan sih. Sumbernya hanya dari buku. Tapi kalau kita udah pakai modul, lebih terperinci, lebih terarah, dan lebih bertujuan sehingga kita dapat melakukan asesmen pada peserta didik lebih sempurna. Udah gitu kita merasa banyak kekurangan setelah kita melakukan aksi nyata. Waktu kita mengkaji ulang video yang pembelajaran yang telah kita buat. Misalnya di situ, oh kayaknya nih kurang di diferensiasinya atau kurang di kegiatan pemanasan, pendinginan gitu Kak. Itu aja Kak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Zara. Nah, jadi lebih terarah ya Kak ya. Memang kita dalam mengajar itu kalau sudah ada yang namanya modul ajar memang lebih terarah, lebih mudah kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Artinya tujuan yang kita sampaikan itu tercapai Kak ya. Nah, oke, si kakak-kakak yang lain gimana nih Kak atas perubahan paradigma kakak-kakak?
Kak Rasida gimana? Gimana Kalau nih Kak? menurut saya Perubahan paradigma. Oke, silakan Kak. setelah kita mengikuti aksi nyata ini, perasaan kepercayaan diri kita bertambah Kak. Karena memang kalau kita buat modul itu sudah terarah, seperti pemanasannya berapa gitu, habis itu intinya sudah terarah. Jadi kepercayaan diri kita itu Kak bertambah Kak. Habis itu cara penggunaan ini Kak, penggunaan alat keterampilan menggunakan alat bantu itu Kak, sepertinya kita terarah terus. Misalnya dari pertama kita tidak bisa, sekarang udah mulai bisa Kak. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Wahid Kak Zahra. Ketukar. Nama saya ketukar Wah, Kak. Kak Rasida, iya Kak. Oke, maaf Kak. Oke, Kak Apa-apa, biar Rasida. aja. Oke. Oke, memang itulah Kak. Makanya kita dalam melakukan pembelajaran ini kalau memang ada modul ajarnya itu lebih terarah, Kak. Apalagi memang modul ajar yang kemarin backward design itu lebih simpel sebenarnya Kak ya. Kemudian tujuan dan aktivitas pembelajarannya itu dalam kita menyusun itu lebih mudah kita pahami dan lebih mudah kita terapkan kepada peserta didik Kak. Sehingga kita dapat mudah dalam melakukan pembelajaran pada peserta didik. Oke, baik Kakak-kakak yang lain gimana nih Kak? Silakan Kak. Boleh diketikkan di kolom chat juga boleh Kak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya Kak ya. Terima kasih Kakak yang sudah merefleksikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampilkan di sini. Oke, baik. Untuk berikutnya, ini Kak ada pertanyaan lagi sebagai bahan refleksi kita dalam membuat aksi nyata kemarin. Seandainya di kelas kakak-kakak ada siswa yang heterogen, eksklusivitas dan disabilitas, bagaimana kakak-kakak melakukan aksi nyata? Gimana nih Kak? Silakan Kak. Pastinya kita ada mengalami hal-hal seperti ini Kak dalam membuat aksi nyata nih Kak, apalagi dalam pembelajaran yang kita lakukan Kak. Ini kemarin kita juga sudah kita pelajari di pada modul 1 ya Kak ya. Nah gimana nih Kak, seandainya di kelas kakak ada siswa yang heterogen, eksklusivitas dan disabilitas, bagaimana kakak melakukan aksi nyata tersebut? Oke, silakan berbagi Kak, sama-sama kita diskusikan di sini Kak. Oke, silakan Kak Miadi. Mic-nya dibuka Kak. Ya Kak, kalau saya Kak kan, kalau ada siswa yang heterogen, saya buat aksi nyatanya sesuai seperti yang apa namanya sesuai keadaan yang kita hadapi ya. Kalau misalkan ada yang disabilitas, kita buatnya sesuai kemampuan anak yang disabilitas itu Pak. Nggak boleh kita buat sesuai anak yang normal atau yang apa namanya yang sesukanya kita gitu Pak. Jadi saya buat seperti keadaan anak yang disabilitas itu Pak. Jadi yang lain bisa mengikuti. Kalau seandainya kita buat seperti anak yang normal, maka yang lain yang disabilitas otomatis nggak bisa buat ya apa yang dilakukan sama teman-temannya. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Miadi. Artinya kita sesuaikan ya Kak ya. Oke, silakan Kak Renal. Silakan Kak. Oke, jadi di sini jika ada siswa yang heterogen, eksklusivitas dan disabilitas, ini disabilitas ini di bagian mananya? Karena kan disabilitas itu kan ya dulu ya. Disabilitas ini kan banyak posisinya, banyak. Jadi misalnya ini bisa kita bilang
Ya, ya udah lanjut orang lain dulu. Saya beresin ini dulu ini, nggak bisa ini ya. Oke, siap Kak. Oke, halo, Oke, udah silakan lama Kak, udah. Kak Zara. Oke, lanjut Kak Zahra dulu. Oke, Kak Zara nih udah raise nih Kak. Silakan Kak Zara terlebih dulu Kak. Sebentar ya Kak Renal. Silakan Kak Zara. Oke, aman. Kalau saya yang saya lakukan apabila ada siswa yang heterogen, eksklusivitas dan disabilitas, saya sesuaikan. Kalau misalnya mereka memang mampu atau kondisi mereka mampu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, saya ikutkan, saya gabungkan dengan peserta didik lain. Tapi kalau memang kira-kira dia tidak mampu dengan keadaannya, ini saya berbagi peran. Misalnya saya suruh dia mencatat poin atau saya suruh videokan sama dia gitu. Nah, itu aja Kak. Jadi silakan Kak. Kak Renal. Udah aman Kak. Oke, silakan yang lain gimana Kak? Ya, cek. Halo, gimana kedengar suaranya? Oke, aman Kak, jelas. Nah, jadi di sini kan Silakan. untung siswa di tempat saya. Oke, jadi di tempat saya kebetulan siswanya semua normal ya, nggak ada yang disabilitas. Jadi di sini kalau misalnya ada yang disabilitas ini kan mudah sebenarnya kalau untuk membuat aksi nyata. Jadi buat aja pembelajaran model SEM, Social Education Model. Jadi kan di sini kan disabilitas tidak semua yang misalnya maaf kita bilang tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi di situ dia bisa menjadi pencatat skor, kemudian bisa jadi timer. Jadi kan di sini namanya aja SEM, Social Education Model. Jadi yang pernah kita praktekkan bersama. Jadi di sini kan berbagi peran semua yang disabilitas itu kan bukan berarti dia hanya bisa duduk saja. Pasti di antara sekian banyak kegiatan pasti ada hal yang bisa dia lakukan. Jadi untuk mungkin kegiatannya lebih kepada SEM, model pembelajaran SEM kita buat aksi nyata Kak Ferdi menurut saya itu. Oke Kak Renal, terima kasih Kak Renal. Jadi lebih melaksanakan pembelajaran SEM ya Kak ya, kalau Kak Renal ya. Ya, karena kan Zara tadi disabilitas ini gimana Kak? tidak seperti yang saya uraikan barusan, mungkin kurang ini suaranya. Tidak mungkin dia hanya bisa sekedar ke sekolah, duduk, datang, diam, habis itu pulang, kan tidak mungkin. Pasti setiap orang yang misalnya maaf kita bilang tanda kutip itu dikategorikan misalnya kemampuannya terbatas, pasti ada satu hal yang bisa dia perbuat. Begitu ada juga siswa yang paling pintar, pasti ada satu hal yang membuat dia ataupun yang ada kelemahan sama dia. Jadi kan jangan kita pukul sama rata. Jadi di sini kalau pembelajaran SEM ini kan lebih enak begitu, misalnya posisi siswa yang dia kekurangan dari ini, misalnya kita suruh buat ini dia, ataupun dia tidak bisa berlari, kita jadi pencetak skor dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya rasa untuk pembelajaran SEM ini tidak terkendala dengan disabilitas, kecuali memang yang tidak bisa idiot ya, tunagrahita kalau nggak salah, itu memang sudah tidak bisa menulis, sudah bisa ngomong tidak jelas, itu memang sudah A+ itu kalau udah disabilitas itu kan. Nah, cuman kalau yang di sekolah-sekolah sekarang yang mungkin kurang pendengaran seperti sekolah Kak Miadi itu tidak jadi masalah. Nah, begitu menurut saya Kak Ferdi ya. Oke, baik, terima kasih.
Kakak yang lain gimana nih Kak? Jadi ini eksklusivitas ini, disabilitas dan siswa yang heterogen ini kita juga sudah ada di modul 1 ya Kak ya. Nah, jadi saya tambahkan sedikit bagaimana kita melakukan aksi nyata kalau kita menemukan siswa yang heterogen, eksklusivitas dan disabilitas. Nah, mungkin kakak-kakak semua kalau kita bertemu dengan siswa seperti ini, mungkin kita bisa yang pertama kita bisa menganalisis kebutuhan siswa tersebut ya Kak ya. Kita bisa mengidentifikasi karakter siswa tersebut. Kemudian yang kedua, Kakak bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, Kak. Nah, jadi berdiferensiasi ini kan pembelajaran yang melihat kebutuhan tadi ya, Kak ya. Kemudian itu kakak-kakak semua bisa melaksanakan strategi inklusif, Kak. Kemudian penguatan sosial emosionalnya juga bisa kita tingkatkan, mendorong siswa untuk saling menghargai keberagaman. Nah, jadi seperti itu Kak. Kemudian tidak lupa kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi kepada pembelajaran kita Kak. Nah, jadi perlu kita ingat kembali kemarin eksklusivitas ini ya Kak ya, biasanya merujuk pada sifat atau keadaan sesuatu yang khusus. Jadi dikhususkan hanya untuk kelompok tertentu. Ini sebenarnya eksklusivitas ini harus kita hindari nih Kak dalam pembelajaran kita, karena di sini adalah kita anggap peserta didik itu sama. Jadi tidak ada kesenjangan di antara peserta didik. Artinya di sini seperti kelas inklusif ya Kak ya. Jadi di pembelajaran kita nih eksklusivitas ini memang harus kita hindari. Nah, jadi itu sedikit tambahan dari saya Kak ya. Oke kakak-kakak semua, terima kasih atas jawaban-jawabannya, atas refleksinya dari pertanyaan yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih kakak. Kemudian masih ada pertanyaan lanjutan Kak, seandainya saya ingin mengulang kembali aksi nyata yang sudah saya lakukan, hal apa saja yang ingin saya ubah? Oke Kak, untuk pertanyaan berikutnya silakan Kak. Dari pertanyaan ini kita merefleksikan kembali nih Kak, seandainya kakak-kakak ingin mengulang kembali aksi nyata yang sudah kakak lakukan, hal apa saja yang ingin kakak ubah nih Kak? Silakan Kak. Dalam mengulang aksi nyata yang sudah dilakukan, apa saja yang ingin diubah kira-kira nih Kak? Oke, silakan Kak Renal. Ya, mungkin kalau untuk saya pribadi, kalau ada kesempatan untuk mengubah aksi nyata itu pasti akan membuat pembelajaran model SEM, karena di situ kan melibatkan banyak siswa. Jadi ketika saya lagi mengajar, siswa ini dia tidak perlu kita mengatakan pegang ini, tidak perlu. Kalau siswa saya, dia tetap Pak Jik Lemak Stopwatch, nah, Pak Jik Lemak catat, itu tidak pernah saya menginstruksikan kepada mereka, itu inisiatif mereka. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan yang mungkin pas, jadi di situ bisalah kita buat pertama kompetisi, baik itu lari estafet dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyediakan meja, kemudian ada ada lapiknya, pokoknya harus ada di situ, ada pembukaan kepala sekolah ataupun ada panitianya lah. Jadi kemudian ada nanti pelatihnya, ada manajernya, kemudian di situ semua kita sudah rencanakan dengan baik. Jadi kan kalau untuk yang sekarang ini tidak bisa, saya rasa bukan tidak bisa, cuman takutnya nanti tidak seperti yang kita harapkan, karena kan di situ harus kita benar-benar dulu menunjukkan, oh kamu apa siapnya, oh saya Pak sukanya sebagai pelatih, ya udah kamu jadi pelatih, pura-pura kamu yang akan memberikan instruksi. Kamu, oh saya Pak suka megang timer, saya lihat timer, saya suka sama stopwatch, oh udah kamu stopwatch. Kamu saya Pak di bagian fluidnya aja, mungkin ataupun bagian pistolnya aja, udah silahkan. Nah, jadi di sini kan semua siswa itu ada fungsinya masing-masing. Nah, jadi di sini saya tidak pernah mengatakan bahwa
kamu ini tidak. Jadi mereka itu tahu sendiri kadang-kadang tupoksi mereka. Jadi ada yang siapa di sini aja, nanti kalau pawanya jatuh biar saya berdiri. Jadi kan di situ dia bisa menjadi pengawas lintasan. Jadi semua saya pikir-pikir kalau untuk siswa saya itu semuanya berguna kayak gitu, walaupun tanpa saya arahkan dan tanpa saya kasih tahu lebih dahulu. Jadi mereka punya inisiatif sendiri. Nah, kemudian yang cewek-cewek pun saya lihat, hai ini kadukung ada si Jahplum, hai kadukung ada si Jawa Puga Meno. Jadi kan mereka berarti kan ada fansnya masing-masing. Ada yang mereka ingin dukung dan ada yang mereka tidak ingin dukung. Jadi kan saya rasa kalau kita membuat pembelajaran SEM ini sangat luar biasa. Apalagi nanti kita buat kelas 5 dan kelas 6. Karena kan kelas 5 dan kelas 6 itu dari segi badannya, dari segi posturnya, dari segi kemampuannya itu tidak jauh berbeda. Jadi mungkin akan sangat menarik itu walaupun melibatkan banyak siswa ataupun melibatkan banyak-banyak peserta itu tidak terjadi masalah. Cuman posisinya ini sekarang mungkin waktu tidak memungkinkan karena keadaan hujan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya aksi nyata ala kadar aja, yang penting linknya masuk ke LMS, udah itu aja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Renal. Oke, Kak Renal, ini ya Kak ya, berarti student agensinya yang terpenting ya Kak ya. Kemarin saya sampaikan student agensi ini adalah pembelajaran kepemimpinan murid. Itu ada 3 kemarin Kak ya. Artinya Kak Renal sudah memberikan suara kepada, mendengarkan suara peserta didik, kemudian memberikan pilihan ya Kak ya. Kemudian yang terakhir kemarin satu lagi adalah kepemilikan. Jadi 3 hal itu yang harus kita perhatikan dalam student agency, supaya yang pertama itu voice, kemudian choice, dan ownership. Nah, itu seperti saya sampaikan kemarin pada saat luring. Nah, jadi seperti inilah kita dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Artinya kita mendengarkan suara peserta didik dulu, Kak. Setelah mendengarkan, memberikan pilihan kepada mereka. Kemudian setelah mereka, kita berikan pilihan kepada mereka, menjadikan pembelajaran tersebut milik mereka. Nah, jadi artinya kalau mereka sudah ketiga itu sudah kita terapkan, tentunya peserta didik bisa dikatakan peserta didik yang student agency ya Kak ya. Nah, oke, baik sekali Kak Renal, terima kasih. Kakak yang lain gimana nih Kak? Silakan Kak. Kalau ingin mengulang, apa saja nih Kak yang ingin diubah Kak? Nah, di sini kita merefleksikan ya Kak ya. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran tuh pastinya kita mesti banyak kendala-kendala yang kita dapatkan di aksi nyata kita Kak. Kira-kira gimana nih Kak? Yang ingin kita ubah Kak apabila kita ingin mengulang. Oke, silakan Kak Miadi. Silakan Kak, on mic Kak. Kalau saya Kak, kan dari segi bahasa saya ingin mengulangi Kak, karena bahasa saya lihat banyak orang yang sakit kakinya waktu jatuh, saya lihat Kak. Waktu saya ngomong banyak kali salah saya lihat. Habis itu kan Kak, ini apa namanya, situasinya lagi Kak. Kadang-kadang kan kita waktu ngelihat itu kan video pembelajaran, kadang-kadang kan ada yang 30 menit, ada yang 70 menit. Kita buru-buru Kak. Seandainya bisa saya ulang, saya mau perlambat sedikit lagi videonya, nggak usah buru-buru sama waktunya gitu. Santai-santai aja saya pengennya itu. Tapi itu penempatan ini Kak, antara pendahuluan inti sama ini saya kadang-kadang kurang ngerti. Saya pengennya saya lebih pas gitu Kak. Jadi apa namanya, penguasaan kelas mungkin kurang masih kalau bagi saya. Kalau seandainya bisa saya ulangi lagi, saya mau memperbaiki yang itulah Kak. Itu aja Kak dari saya Kak. Oke, baik Kak Miadi, terima kasih Kak Miadi atas refleksinya. Jadi begini ya Kak ya, yang lebih utama kita itulah dalam menyusun modul ajar ya Kak ya, pembelajaran. Memang kita kalau mengajar, kalau sudah ada modul ajar dan RPP itu memang mempermudah kita dalam melakukan pembelajaran. Artinya dalam melakukan pembelajaran pastinya tersusun
dengan rapi pada saat kita pelaksanakan, sekalipun memang pada saat pelaksanaannya ya tidak seperti sempurna seperti modul ajar yang kita rencanakan. Pasti ada kendala-kendala di lapangan itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Miadi atas jawabannya, atas berbaginya. Gimana Kak? Yang lain silakan. Masih ada Kak? Kalau tidak ada kita lanjut Kak. Jadi ini ya Kak ya, manfaat kita berefleksi ya Kak ya. Tentunya dengan kita merefleksi, kita mendapatkan perbaikan-perbaikan atas pembelajaran yang sudah kita lakukan. Artinya dengan refleksi ini memang dapat memperbaiki pembelajaran-pembelajaran kita ke depannya Kak. Jadi refleksi ini bukan hanya kita lakukan di pembelajaran aja Kak ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa dapat melakukan hal-hal seperti ini Kak, supaya kedepannya ini kita jadi lebih baik lagi Kak. Oke, baik Kakak semua, kalau tidak ada boleh kasih jempolnya Kak, biar kita lanjutkan Kak. Silakan Kak. Oke, Kak Zara sudah nih. Kak Rasida. Oke, artinya sudah oke ya Kak ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baik, terima kasih Kak, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada sesi kita kedua pada malam hari ini, yaitu penulisan refleksi sesuai rubrik. Nah, jadi di sini kakak-kakak akan menulis refleksi sesuai dengan rubrik. Nah, jadi ini penulisan refleksi ini kita panduannya adalah seperti kemarin, ini adalah salah satu bentuk refleksi yang sudah kita pelajari pada modul 1, yaitu refleksi framework ya Kak ya. Yaitu yang pertama what, so what, dan no what. Nah, ini juga kemarin sudah kita gunakan refleksi ini pada saat luring kemarin ya Kak ya. Jadi pada tahap what ini, jadi kakak lebih menggambarkan apa yang terjadi dan bagaimana perasaan dan tindakan apa yang dilakukan setelah melakukan aksi nyata kakak kemarin. Kemudian yang kedua, so what. Pada tahap so what ini menganalisis ya Kak ya. Menganalisis sebuah kejadian menggunakan pemikiran kritis terkait aksi nyata yang telah kakak-kakak buat kemarin. Jadi tahap so what ini lebih menganalisis sebuah kejadian yang kakak alami kemarin pada aksi nyata yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, tahap no what. No what di sini menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi setelah melakukan aksi nyata. Artinya di sini ada penyelesaian kekhawatiran kakak-kakak pada melaksanakan aksi nyata kemarin ya Kak ya. Tantangan yang kakak hadapi. Kemudian di sini tahap no what ini juga dia ada perbaikan-perbaikan ke depannya nih Kak. Jadi nanti kakak-kakak akan menulis refleksi dalam bentuk framework ini, what, so what, dan no what. Nah, jadi ini disesuaikan dengan rubrik. Tentunya kemarin kakak-kakak sudah ya mengupload aksi nyata, refleksi aksi nyata yang sudah dibuat pada LMS. Nah, jadi di sini ini rubriknya Kak, rubrik pada penilaian refleksi tampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi pada tahap what, jadi kakak-kakak fokus kepada nilai yang sangat baik aja nih Kak. Jadi yang baik cukup kurang itu tidak perlu perhatikan lagi. Jadi kita fokus kepada sangat baik. Jadi sangat baik ini kakak-kakak mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. 3 kriteria itu artinya pada tahap what ini kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu mendeskripsikan proses mengajar atau pembelajaran. Indikator ketiga, kakak-kakak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, jadi pada tahap what ini ada 3 kriteria ya Kak ya, atau 3 indikator yang mempengaruhi nilai sangat baik dalam penulisan refleksi. Kemudian yang kedua, pada tahap so what, kriterianya adalah kakak mampu menjelaskan secara rasional
keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional. Kemudian yang kedua, kakak-kakak menjelaskan. Artinya kalau dalam tahap WAT itu 3 indikatornya sama ya Kak dengan SWOT, cuman dalam WAT ini mendeskripsikan. Kakak-kakak lebih mendeskripsikan, kemudian pada tahap SWOT ini kakak-kakak lebih menjelaskan tentang kriteria-kriteria ini. Kemudian kalau NOWAT itu lebih kepada mengevaluasi dan merencanakan. Artinya setelah kita mengevaluasi, tentunya ada perbaikan ke depannya ya Kak ya. Nah, jadi dalam penulisan refleksi ini penilaiannya adalah dengan penilaian rubrik seperti ini Kak. Jadi artinya kalau dalam penulisan refleksi itu mencakup 3 kriteria ini, itu nilainya adalah sangat baik. Tapi apabila kriterianya hanya 2, itu baik. Kalau 1 itu cukup. Kalau tidak ada di dalamnya, hanya mendeskripsikan saja, itu nilainya kurang. Nah, jadi ini adalah bentuk rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak. Ini sesi terakhir kita pada malam hari ini. Jadi kakak-kakak menuliskan refleksi ya Kak ya. Jadi di sini tadi di awal ada durasi waktu lebih kurang 30-40 menit Kak dalam melakukan penulisan refleksi ini ya Kak ya. Nah, ini artinya refleksi ini mengenai tentang aksi nyata yang telah kakak-kakak buat kemarin Kak. Oke Kak, jadi kita berikan waktu 30 menit atau sampai 40 menit dalam menuliskan refleksi ini Kak. Nanti setelah kita selesai, kita bacakan nanti Kak refleksi kakak-kakak Kak. Sama-sama kita diskusikan atau sama-sama kita berbagi Kak atas refleksi yang Kak tulis. Oke Kak, gimana nih Kak? Udah bisa dipahami Kak? Terkait penulisan refleksi sesuai rubrik. Jadi fokusnya di sini aja nih Kak, dalam penulisan refleksi. Itu kemarin sudah ada di LMS ya Kak ya, kakak juga sudah mengupload. Nah, artinya di sini nanti kita bacakan refleksi kakak-kakak. Gimana Kak, kalau sudah paham boleh kasih jempolnya Kak. Atau kalau masih ada terkendala, ada yang ingin dicanangkan silakan Kak. Karena kita durasi kita pada malam hari ini, sesi kita ada 2 JP Kak. Ya, ada waktu 30 menit nih Kak untuk menyelesaikan penulisan refleksi dengan kerangka WAT, SWOT, dan NOWAT. Oke, gimana Kak? Sudah bisa dipahami Kak? Kalau sudah boleh dikasih jempolnya Kak. Jadi refleksi ini boleh kakak-kakak tuliskan di Word, boleh juga kakak buat di dalam bentuk PPT boleh juga Kak, atau kakak-kakak sekalian mau boleh langsung di kolom chat silakan Kak. Oke Kak, gimana Kak? Kalau oke boleh kasih jempolnya Kak, kalau sudah oke Kak. Oke Kak Miadi sudah. Kalau oke, kita mulai dari sekarang ya Kak ya. Nanti setelah selesai waktunya kita akan membacakan hasil refleksi kakak-kakak dengan panduan bentuk refleksi framework WAT, SWOT, dan NOWAT. Nah, perlu diingat kembali dalam penulisan refleksi WAT itu pada tahap ini kakak-kakak mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang terjadi. Di sini perasaan kakak-kakak bagaimana, tindakan apa yang setelah dilakukan dalam aksi nyata. Kemudian dalam tahap SWOT ini kakak-kakak menjelaskan ya Kak ya, atau menganalisis sebuah kejadian
kejadian yang telah kakak buat terkait aksi nyata. Kemudian tahap NOWAD ini kakak lebih menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan. Artinya di sini lebih kepada mengevaluasi dan merencanakan perbaikan-perbaikan ke depan ya kak ya. Oke kak, silakan kak, saya kasih waktunya kak, lebih kurang 30 menit untuk merefleksikan. Boleh kakak tulis dulu di Word atau dalam bentuk PPT, atau kakak boleh langsung saja ditulis di kolom chat, silakan kak. Terkait aksi nyata ya kak ya, aksi nyata yang kakak buat kemarin. Oke silakan kak, mulai dari sekarang kak. Nanti setelah itu kita bacakan atau presentasikan, kita berbagi atas refleksi yang kakak-kakak buat kak.
Waktunya 10 menit lagi ya Kak ya. Untuk refleksi ini Kak, kemarin Kakak sudah upload juga di LMS nih Kak. Boleh dilihat kembali Kak.
Oke, kakak-kakak gimana kak? Sudah ada yang selesai kak? Kalau sudah boleh kak berbagi kak. Sambil menunggu yang lain kakak-kakak yang sudah boleh berbagi kak. Atas refleksinya kak, silakan kak. Kak Miyadi sudah ini refleksi tahap pertama, tahap buat menggali tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Pada tahap pertama refleksi ini, saya diminta untuk menggali dan mendeskripsikan apa saja tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam konteks pembelajaran modul 2.1 hingga 2.5. Modul ini fokus pada berbagai strategi dan pendekatan dalam pengajaran yang mencakup pemahaman siswa, penyusunan tujuan pembelajaran, serta penggunaan berbagai metode pembelajaran yang sesuai. Refleksi tahap 2 SWOT belum, masih proses ya Kak Miadia. Kak Rasida sudah. Refleksi pembelajaran aktivitas pola gerak dasar manipulatif mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Dalam tahapan WAT, dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif, mengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola, tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar pengumpan dan menahan bola dalam permainan sepak bola. Jika Oke, bisa dilanjut tahap berikutnya Kak. Tahap SWOT ya Kak ya. SWOT Kak Rasida. No watch-nya tinggal nih Kak. Oke kakak yang lain silakan Kak. Penilaian praktiknya karena membaca asisten. Oke, pada tahapan NOWAT, Kak Rasida telah melaksanakan pembelajaran luring bersama fasilitator dalam pengertian PIPA BPJOK mengenai modul 2.1 sampai 2.5. Saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajar PJOK di masa yang akan datang. Saya akan mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut setelah mempelajari strategi pembelajaran dalam kegiatan pelatihan modul 2.1 sampai 2.5. Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengimplementasikan dan mengembangkan keterampilan dalam mengajar PJOK yaitu evaluasi pemahaman dan keterampilan perencanaan pembelajaran. Oke, Kak Rasida. Kak Miadi.
Tahap NOWAT, evaluasi dan perencanaan perbaikan tindakan pengajaran PJOK. Pada tahap refleksi ini, saya diminta untuk mengevaluasi kembali tindakan pengajaran yang akan telah saya lakukan dan merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan di masa depan. Setelah melihat apa yang telah dilakukan dan memahami alasan di balik keputusan-keputusan tersebut, saatnya untuk melihat ke depan dan mencoba bagaimana cara meningkatkan kualitas pengajaran saya. Oke, Kak Minggu, terima kasih. Oke, Pak Rasida. Tadi langkah-langkahnya adalah evaluasi pemahaman keterampilan, perencanaan pembelajaran, demonstrasi teknik, dan praktik terarah. Oke, baik, terima kasih Kak Rasida, Kak Miadi. Kakak yang lain silakan Kak. Yang mau langsung on mic silakan Kak. Oke, gimana Kak? Kakak yang lain Kak? Di sesi terakhir kita Kak, berhubung waktu ya Kak ya. Ini penulisan refleksi sesi terakhir kita pada malam hari ini nih Kak. Silakan Kak, kakak yang belum, yang sudah muncul di kolom chat, Kak Miadi dan Kak Rasida. Oke, gimana Kak? Yang lain Kak, silakan Kak. Langsung saja boleh Kak, dibacakan aja Kak hasil refleksinya dengan kerangka framework ya Kak ya, dengan tahapan what, so what, dan no what. Oke Kak, nggak ada lagi nih Kak. Gimana Kakak yang lain? Bisa saya sampaikan Kak, kalau tidak ada boleh juga di kolom. Kak Miadi, ada tambahan dari Kak Rasida, langkah-langkah tadi, ada feedback. Kemudian ada latihan berkelanjutan, evaluasi kemajuan, keterlibatan, dan motivasi, refleksi, dan penyesuaian. Oke, Kak Rasida. Tadi ini juga Kak Miadi juga sudah hasil refleksinya.
Gimana Kak? Tidak ada lagi nih Kak refleksinya Kak. Kalau tidak ada, berikan jempolnya Kak. Di Kak Zahra sudah. Dalam tahapan what? Setelah saya melakukan aksi nyata, saya merasa aksi nyata yang saya lakukan kurang sempurna. Dari segi mengambil videonya, peserta didik juga agak kaku dalam melakukan praktik pembelajaran. Pembelajaran dan pemilihan modul ajar tidak sesuai dengan praktik yang ingin saya lakukan karena minimal tempat melakukan praktik pembelajaran memerlukan lapangan yang luas. Maka saya memilih lapangan di halaman sekolah, padahal saya ingin memanfaatkan aset lingkungan di pinggir laut. Oke, Kak Zahra, tahapan what masih Kak ya? Oke, boleh dilanjutkan Kak, tahapan berikutnya Kak. Oke, tahapan SOWAT di sini saat akan memposisikan kamera video lebih baik lagi, menggerakkan peserta agar lebih rileks dalam bermain bola kasti dan berusaha membuat lingkungan belajar yang kondusif. Oke, baik, terima kasih Kak Zahra. Tahapan SOWAT ya Kak ya. Tahapan NOWAT Kak, silakan Kak. Tahapan NOWAT itu lebih kepada kita mengevaluasi dan merencanakan perbaikan ke depan nih Kak. Kedepannya saya akan berusaha menyesuaikan modul pembelajaran dengan aset lingkungan yang saya miliki agar pembelajaran lebih menyenangkan, tujuan pembelajaran tercapai. Oke Kak Renal, apa yang kita khawatir pikirkan rupanya tidak sulit ketika sudah kita jalani. Oke Kak Renal, terima kasih Kak. Nah, kalau sudah dijalani aman-aman aja ya Kak ya. Yang salah kalau kita tidak jalani nih Kak. Oke Kak Renal. Ini gimana Kak? Ada yang lain Kak? Gimana Kak? Kalau tidak ada, kita masuk ke sesi terakhir kita Kak. Ini nanti saat jadi refleksi ini kan kakak-kakak juga sudah mengunggah ya Kak ya, mengunggah di LMS. Nanti saya akan lihat kembali hasil refleksi kakak-kakak yang sudah kakak-kakak unggah dalam LMS. Kemudian perlu saya ingatkan kembali Kak, untuk modul ajar yang belum, mohon diupload ya Kak ya. Kalau kakak-kakak kesulitan dalam mengupload keduanya, itu boleh aja Kak di-upload di kolom komentar untuk linknya Kak. Seperti yang dilakukan Kak Zahra Kak. Artinya video pembelajaran harus mencakup dengan modul dan RPP pembelajaran kakak-kakak yang sudah kakak buat. Oke, gimana Kak? Tidak ada lagi nih Kak. Kalau tidak ada lagi boleh kasih jempolnya Kak. Oke, terima kasih Kak Renal. Oke, Kak Zahra. Oke, kakak yang lain gimana nih Kak? Kalau tidak ada, oke kita lanjutkan ya Kak ya. Berhubung waktu. Oke, kakak semua terima kasih atas refleksinya yang sudah kakak sampaikan di malam hari ini terkait dengan aksi nyata yang sudah kakak jalani ya Kak ya. Nah, jadi sesi akhir kita pada hari ini adalah yang pertama merefleksikan aksi nyata, kemudian yang kedua memahami penulisan refleksi sesuai rubrik aksi nyata. Ini juga nanti setelah sudah saya sampaikan tadi, itu adalah rubrik
penilaian yang nantinya sebagai nilai kakak-kakak yang sudah kakak-kakak refleksikan ya Kak ya. Oke Kak, baik. Sebagai penutup, seperti biasa, kita sesi foto terlebih dahulu ya Kak ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan membaca doa ya Kak ya. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, doa selesai Kak. Seperti biasa Kak, kita ambil sesi dokumentasi dulu Kak. Sebelum kita tutup sesi kita pada malam hari ini. Silakan sebentar aja Kak, buka kameranya Kak. Kita dokumentasikan Kak pertemuan malam hari ini. Oke, baik. Kakak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kasih semangatnya dulu Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya Kak semua atas perhatiannya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi kita nanti ada pertemuan kembali di hari Kamis ya Kak ya. Di hari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu itu Kak. Ada 3 hari berturut-turut ada sesi kita tatap maya. Itu nanti di hari Kamis dan Jumat itu kita masuk modul 3 ya Kak ya. Kemudian nanti di hari Sabtu kita masuk persiapan RTL Kak di modul 3. Ini kita sudah hampir di penghujung ya Kak ya. Tinggal beberapa kali sesi tatap maya kita lagi. Kemudian setelah itu kakak-kakak selesai aktivitas pendidikan PKG yang sudah kita jalani selama ini. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Tetap semangat ya Kak ya. Jadi boleh istirahat kakak-kakak semua. Terima kasih atas pertemuannya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.